Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat keluar, di sana kita lihat cuaca cerah. Saya berharap hati kita saat ini cerah seperti itu. Sehingga firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dapat berteduh di dalam hati kita dan membuat rohani kita makin lama makin menjadi dewasa. Bahkan hidup kita bisa berpasrah dan berserah kepada Dia. Ada kesaksian. Tadi Kamis saya memberikan sembako kepada Pak Yono. Setelah sampai di sana, sembako saya taruh di lantai, lalu Pak Yono dan putranya Mbak Ayu saya suruh berdiri, lalu kebetulan ada keponakannya, saya minta untuk mengambil gambar saya dengan mereka beserta sembako tersebut. Yaitu yang merupakan bukti kalau sembako itu sudah saya berikan. Dan foto itu sebenarnya sudah saya kirim kepada grup pelayanan. Tapi saya lihat kembali, kok ada bulatan merah, yang artinya HP saya vouchernya itu habis. Jadi belum masuk ke grup pelayanan di Papua. Nanti kalau saya isi, mesti akan masuk ke situ. Lalu setelah kita berfoto bersama, Pak Yono mulai bercerita. Pak Kairan, saya ini sudah tua. Walaupun Pak Kairan lebih tua dari saya. Saya sudah tidak mempunyai pekerjaan. Hidup saya itu ditanggung oleh besan saya. Di mana dia bekerja di luar kota. Mungkin 2 minggu sekali pulang. Mungkin 1 bulan sekali dia pulang. Tapi walaupun demikian, hidup saya yang sudah tua ini tidak mempunyai pekerjaan ini, dia bilang, saya tidak akan khawatir. Mengapa? Sebab Allah ada. Sebab aku adalah milik Allah. Pak Pairan bisa melihat saat ini gereja di Papua memberikan sembako untuk saya. Itu merupakan salah satu dari pemeliharaan kita. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah. Saudara yang kekasih, masalah khawatir pernah saya sampaikan pada saat di tempat Bu Febi mengadakan persekutuan doa. Sebab saya percaya, walaupun kita berdoa bersama-sama, mungkin dengan sepenuh hati, mungkin dengan sepenuh pengharapan apa yang kita minta, mungkin kita pasrah kepada Tuhan saat itu. Tetapi saya secara pribadi percaya bahwa di antara kita pada saat itu kita berdoa kepada Tuhan, pasti ada rasa khawatir. Mungkin doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk firman Tuhan yang berisi tentang khawatir ini memberkati diri saya, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama kembali tentang khawatir.
Dalam Lukas pasal 12 ayat, saya tidak bacakan semua sebab agak panjang. Saya akan bacakan ayat 22 dan 23. Walaupun nanti ada garis besar yang terdapat di dalam ayat yang bagian akhir. Lukas 12 ayat 22 sebenarnya sampai 34, tapi saya akan baca sampai 22 sampai 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah sebenarnya khawatir itu? Khawatir adalah mengarahkan segala perhatiannya dan kegiatannya kepada hal-hal duniawi sehingga semua menguasai hidup. Sehingga kalau berharap sesuatu kok jangka dekat belum nyata, akhirnya muncul rasa khawatir. Sebab hal duniawi itu hanya sementara dan memang tidak menjanjikan. Dan rasa khawatir itu sebenarnya adalah manusiawi. Siapa di antara kita yang ada di tempat ini yang tidak pernah merasa rasa khawatir? Saya akan berkata, kalau ada di antara saudara yang berkata tidak pernah merasa khawatir, saya bisa berkata itu lumpuh, itu ngapusi. Saya percaya dengan pasti bahwa kita yang ada di tempat ini semua pernah mengalami rasa khawatir, walaupun di dalam sesuatu yang berbeda. Di dalam firman Tuhan yang sebenarnya kita baca bersama-sama, itu saya dapatkan 2 resep untuk tidak khawatir. Jadi walaupun rasa khawatir itu manusiawi dan setiap orang pernah mengalami rasa khawatir, dalam firman Tuhan memberikan resep untuk tidak khawatir. Resep yang pertama yaitu terdapat di dalam ayat 23 yang berkata, saya ulang kembali, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Resep yang pertama mengerti hidup itu lebih penting dari kebutuhan. Kehidupan itu lebih penting dari kebutuhan. Seperti yang dikatakan, makanan, pakaian masih ada yang lain. Hidup lebih penting daripada kebutuhan.
Kalau tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada hidup, apakah perlu kebutuhan? Saya pikir tidak perlu kebutuhan. Sebab tidak ada kehidupan. Tetapi kalau ada kehidupan, maka perlu kehidupan. Kehidupan, kebutuhan itulah yang akan menunjang di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kehidupan itu penting dari makanan dan dari pakaian. Makan itu sebenarnya hanya sekedar untuk hidup. Tidak boleh ada falsafah hidup untuk makan. Sehingga nyun sewu perutnya menjadi besar karena apa? Karena hidup. Makan itu hanya sekedar untuk hidup. Memang butuh makan karena ada hidup. Demikian pula pakaian itu sekedar untuk menutup tubuh ini. Jadi seumpama pakaian itu tidak mewah-mewah, tidak bagus-bagus, tidak banyak, saya pikir tidak apa-apa. Sebab apa? Sekedar untuk menutup tubuh. Inilah yang membuat pengertian bahwa kehidupan itu lebih penting dari kebutuhan. Lalu seperti tubuh, seperti hidup, itu seantero dari kehidupan. Seantero dari kehidupan. Maka kita perlu mengerti kehidupan yang kita miliki itu berasal dari mana? Apa kehidupan yang kita miliki itu berasal dari duniawi? Bukan. Tapi kehidupan yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Bahkan kehidupan yang ada di dalam hidup kita itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menciptakan kehidupan kita, maka beliau, Tuhan, God itu akan senantiasa ingat kehidupan kita. Dan Dia akan memelihara di dalam hidup. Oke. Saya pikir oke, Bapak dan Ibu mengerti tentang kehidupan tersebut. Oleh sebab itu, dalam kehidupan yang berdasar dan berpusat kepada harta duniawi yang sifatnya sementara dan tidak menjanjikan akan membuat rasa khawatir. Jadi kita harus ngerti dengan pasti. Tetapi dalam hidup yang dasar dan pusatnya kepada Allah tidak akan khawatir. Sebab Allah adalah kekal. Sebab Allah adalah menjanjikan. Bahkan di dalam kehidupan kita diciptakan oleh
Allah. Maka kalau Allah menciptakan kita, Dia pasti akan mengingat kita yang sudah diciptakannya. Dan Dia akan melihat keberadaan kita. Dan Allah tidak lupa untuk memelihara. Ada dua contoh di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca. Yang pertama dicontohkan yaitu burung gagak. Burung gagak semua tubuhnya itu warnanya hitam, kecuali matanya berwarna merah. Makanannya adalah bangkai. Dia bangkai binatang apa saja. Lalu binatang ini haram dan najis bagi orang-orang Yahudi. Kita cermati pengertian ini. Lalu kebiasaan hidupnya apabila punya anak dan anaknya tubuhnya sedang keluar bulu putih, maka burung gagak tersebut sementara itu melupakan anak tersebut. Mungkin saya hitam kok, anak saya bulunya putih. Tapi setelah sementara melihat anaknya bulunya sudah hitam, kelihatan hitam, lalu burung gagak itu mulai mempedulikan kepada anak. Sehingga pada saat anak itu masih berbulu putih, ditinggalkan oleh induknya, dia harus makan. Makanan tersisa yang ada di sana. Ini burung gagak. Tetapi kita perlu tahu bahwa burung gagak ini adalah ciptaan. Jadi tidak hanya kita yang merupakan manusia ciptaan Tuhan, tapi burung gagak ini juga ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah melupakan burung gagak ini. Bahkan Tuhan memelihara burung gagak ini, walaupun hidupnya seperti itu. Di pasar burung jarang ada burung gagak dijual, jarang. Sebab merupakan binatang yang asing bagi orang-orang yang memelihara burung. Tapi hidup burung gagak ini bisa hidup sebab apa? Dia diciptakan oleh Allah. Dan Allah ingat kepada dia. Dan Allah memelihara kepada dia. Sehingga dia itu gagak. Itu burung gagak. Lalu ada contoh yang kedua. Tumbuhan. Itu bunga bakung. Di Israel, kalau mulai musim hujan, ladang yang penuh dengan rerumputan, di sela-sela rumput itu akan tumbuh bunga bakung. Lalu warna bunga bakung itu ungu. Jadi ladang yang ada rerumputan yang tumbuh bunga bakung itu kalau dilihat pada saat itu indah sekali. Ungu semua. Oleh sebab itu ada perbandingan bunga bakung yang tidak meminta, ya, tetapi mempunyai warna yang indah seperti itu, melebihi pakaian seorang raja. Padahal hidupnya hanya sehari. Pada saat itu, kalau ada angin panas
meniup bunga bagong itu, bunga bagong menjadi kering, lalu dibabat dan dibakar. Sebab apa? Sebab di Israel sulit untuk mencari kayu bakar. Itu bunga bagong. Tapi walaupun bunga bagong demikian, dia hidup, dia dipelihara oleh Tuhan. Dia punya bunga yang indah. Sebab apa? Sebab dia adalah diciptakan oleh Tuhan. Sebab dia diciptakan oleh Tuhan, maka diingat dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuat pikiran kita maju ke depan. Kita melihat kehidupan kita ini, hidup yang oleh Allah diperlengkapi dengan akal, diperlengkapi dengan pikiran yang merupakan mahkota makhluk, yang merupakan peta Allah. Kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Kalau burung gagak, kalau bunga bagong, mereka bisa hidup dipelihara oleh Tuhan. Sebab burung gagak dan bunga bagong ciptaan Allah. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Allah, lebih sempurna dari mereka tersebut. Kita pasti diingat dan dipelihara itu. Bu Febi, kita pasti diingat dan dipelihara itu. Mana mungkin burung gagak dan bunga bagong saja dipelihara oleh Tuhan, lalu kita yang juga merupakan ciptaannya sebagai mahkota makhluk yang diperlengkapi dengan akal, kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah khawatir. Oleh sebab itu, janganlah khawatir. Lalu resep yang kedua itu terdapat di dalam ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan ayat 33. Firman Tuhan ini radikal sekali. Jualah segala milikmu, jualah segala milikmu, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan namanya. Resep yang kedua, mengerti bahwa yang dimiliki adalah milik Allah. Mengerti bahwa yang dimiliki milik Allah. Ini loh baju ini loh celana ini, itu loh sepatu
ini loh jam ini. Memang itu saya dapatkan dari hasil jerih payah melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga memang saya bisa berkata, ini semua adalah milik saya. Benar, kalau hidup saya adalah seorang yang tidak mengenal Allah, atau saya adalah orang kafir. Tapi bagi orang yang punya Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak aneh apabila mengatakan apa yang saya miliki adalah milik Allah. Saya ingat pujian Ku tak membawa. Pujian Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita nyanyi bersama-sama refrennya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara yang kekasih, lagu ini dicipta oleh pribadi yang hidupnya mengerti dan menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, pemberian dari Allah. Sehingga setelah dia hidup di dunia, dia mengerti apa yang dimiliki itu bukan milik sendiri, tapi milik Allah. Oleh sebab itu, dia berkata, lahir tidak bawa apa-apa, setelah ada di dunia memiliki apa-apa, tapi setelah meninggalkan dunia naik ke surga, semua itu ditinggal. Sebab bukan miliknya, tetapi milik Allah. Saudara yang kekasih, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, Yesus mengajar kepada murid-muridnya agar hatinya dekat dengan Allah, dengan cara menyuruh murid-muridnya untuk mencari harta.
dunia, harta surga. Perkara rohani, bukan perkara dunia, bukan harta dunia. Sebab harta surgawi kekal dan dapat membawa hati hidup dekat kepada Tuhan, bukan dekat kepada harta dunia. Orang-orang yang hatinya bisa dekat kepada Tuhan ini yang mengerti bahwa apa yang dimiliki, segala sesuatu yang dimiliki itu hanya harta titipan dari Allah, hanya harta pinjaman dari Allah. Yang sebenarnya apa yang dia miliki itu adalah milik. Karena apa? Karena hidupnya dekat kepada Allah. Sehingga orang-orang seperti ini yang dapat menanggapi harta duniawi secara bebas. Mengapa dapat menanggapi secara bebas? Sebab bukan milik sendiri, tapi itu adalah milik Allah. Terserah kepada Allah untuk menggunakan, sehingga hidupnya tidak terpaut kepada harta yang dimiliki dan rasa khawatir itu menjadi tidak ada di dalam hidupnya. Selama hidupnya hatinya terpaut kepada sesuatu yang dimiliki, maka rasa khawatir itu akan tetap ada. Sebab harta yang dimiliki sementara dan tidak menjadi. Ini merupakan satu pengertian yang sangat penting di dalam hidup kita. Baik mungkin hidup kita banyak harta, mungkin dalam hidup kita sedikit harta, tapi hati yang terpaut kepada harta yang menjadi miliknya itu merupakan salah satu halangan untuk hidup dekat dengan Allah. Saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal 12 ayat 33, firman Tuhan tersebut itu lebih radikal dari firman Tuhan yang sudah saya sampaikan baru ini. Mengapa dikatakan lebih radikal? Sebab harta yang sudah dimiliki bukan mencari lagi, tetapi harta yang sudah dimiliki. Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, dan berikanlah sedekah. Jadi segala miliknya itu supaya dijual dan memberikan sedekah. Saya punya apa? Ini yang saya punya.
di rumah punya, jualah segalanya. Jualah segala itu dan berikanlah sedekah. Lalu saya hidup akan punya apa kalau semua saya jual dan saya memberikan sedekah? Punya apa? Mungkin hanya punya kebayaran ya. Sebab semua saya jual untuk disedekahkan. Lalu yang kita perlu tahu secara dalam, firman Tuhan ini sebenarnya untuk siapa? Firman Tuhan ini bagi siapa? Apakah bagi orang-orang yang mereka sudah mengerti, memberikan kepada Tuhan, lalu agar semua yang dimiliki itu dijual lalu disedekahkan kepada orang lain? Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang kaya, orang-orang Kristen yang kalau orang-orang kaya itu sudah merupakan perumpamaan di dalam ayat-ayat di atasnya, sehingga dikatakan orang kaya itu bodoh. Sebab apa? Tadi menggunakan harta miliknya untuk kepentingan kebutuhan diri sendiri, bukan untuk Allah. Padahal mereka tahu bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu berasal dari Allah. Walaupun mereka harus kerja keras, harus bekerja untuk mendapatkan semua itu, tetapi semua itu datang dari Tuhan. Tapi itu semua menjadi tujuan hidup. Oleh sebab itu dikatakan orang kaya yang bodoh. Jadi ditujukan kepada orang kaya, orang Kristen yang muda, di mana hidup mereka menggunakan harta benda sebagai tujuan hidup. Jadi harta benda itu dicari membanting tulang. Siang berubah jadi malam, ya, malam berubah jadi siang untuk mendapatkan harta itu. Satu-satunya tujuan di dalam hidup. Dan dia menggunakan harta milik sebagai tujuan hidup. Itu akan dapat menjerat dan memutuskan hubungan dengan Allah dan juga dengan orang yang membutuhkan. Sebab itu firman Tuhan tadi berkata memberikan sedekah itu hubungannya dengan orang lain yang mereka sebenarnya membutuhkan. Jadi orang yang menggunakan harta benda sebagai tujuan hidup itu membuat putus hubungannya dengan Allah, juga dengan orang yang membutuhkan. Kunci untuk menggunakan harta milik dengan bijaksana adalah melihat seberapa banyak menggunakannya untuk maksud bukan seberapa banyak yang dikumpulkan untuk diri sendiri.
cari banting tulang ya untuk diri sendiri. Bekerja keras ya untuk diri sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Orang percaya kalau kerja keras, banting tulang, itu hanya merupakan salah satu sarana yang dipakai oleh Allah, sehingga Allah akan memberkati di dalam hidup. Jangan sampai keliru. Sehingga apa yang dimiliki, apa yang dihasilkan, itu milik sendiri. Tidak, bukan. Walaupun itu hasil jerih payah, tetapi itu pemberian Allah. Kita hanya hak pakai. Kita hanya dipinjami oleh Allah. Itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati untuk apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Dan kita bisa berpikir apa yang ada di dalam hidup kita sebenarnya milik. Harta milik yang dikumpulkan untuk diri sendiri menjadi penghalang untuk memberi dengan murah hati, untuk menjadi penghalang untuk mengasihi sesama, menjadi penghalang untuk melayani. Sebab itu kita perlu hati-hati terhadap apa yang kita miliki dalam hidup. Maka Yesus berkata, saya ulangi di dalam ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang kaya, orang-orang Kristen yang masih muda, agar apa yang dia miliki itu tidak menjadi tujuan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya menjadi penghalang apabila dia ingin memberi sedekah, mengasihi kepada orang lain, melayani pekerjaan. Daripada itu semua menjadi penghalang untuk mengasihi sesama, untuk hidup dekat dengan Allah, jualah semuanya dan sedekahkanlah kepada orang miskin. Saudara yang kekasih, kalau pribadi sudah melakukan perintah tersebut, penghalang di dalam pribadinya itu menjadi tidak ada. Penghalang di dalam pribadinya itu menjadi tidak ada. Hatinya bisa selaras dengan maksud Allah. Hatinya bisa selaras dengan maksud Allah dan hidup dekat dengan Allah. Dan rasa khawatir itu akan menjadi tidak ada. Jadi ini resep yang kedua. Ya.
Dan apabila melakukan perintah itu adalah aset yang dikatakan pundi-pundi di surga yang tidak pernah rusak dan tidak pernah habis. Maka kita harus hati-hati dengan harta milik kita, baik sedikit, demikian pula banyak. Jangan sampai harta milik menjadi tujuan hidup. Harta milik menjadi tujuan hidup. Jadi hidupnya tujuannya ke harta itu. Jangan sampai. Tetapi kita harus tahu tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Sehingga saya ulangi lagi, kalau tujuan hidup kita untuk Allah, maka rasa khawatir itu menjadi tidak. Ada ilustrasi